Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabih. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Hadirin shaimin shaimat, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Lewat mimbar yang terhormat ini, di bulan yang Allah muliakan ini, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan kita dan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu adalah jalan menuju kehidupan yang husnul khatimah. Di hari yang ke-20 ini, kajian mengambil tema membumikan Al-Quran. Hadirin yang senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian diturunkan berangsur-angsur kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, kurang lebih 23 tahun lamanya. Al-Quran membawa pesona yang mengagumkan. Fenomena Al-Quran telah mengundang reaksi umat manusia sepanjang zaman. Ada tentunya yang menjunjung tinggi setinggi langit. Ada yang merendahkan dan menistakannya begitu keji. Bahkan di awal kehadirannya, Al-Quran dianggap sebagai sihir bagi para penentang risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak sedikit kaum orientalis yang awalnya sinis dan alergi dengan Al-Quran, setelah mengkaji dan mendalami isi kandungan Al-Quran, mereka terkagum-kagum dan akhirnya memalingkan keyakinannya kepada keagungan Islam lewat kemuliaan Al-Quran. Kita ketahui lewat khazanah Islam bahwa singa padang pasir Umar Ibnul Khattab yang dikenal si hati baja, si hati bengis, berwajah sangar, sang pembunuh. Namun ketika mendengar alunan Al-Quran dibacakan, hatinya luluh, lembut bagaikan sutra. Kemudian bersyahadat di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Al-Anfal surah 2 dan 3. Hadirin hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-Quran mempunyai simfoni yang tidak ada taranya. Setiap nadanya mampu menggetarkan jiwa manusia. Kalaulah ada simfoni lagu yang terindah, pernah menggugah rasa, maka Al-Quran hadir menghanyutkan perasaan kita sepanjang masa. Kalaulah ada ungkapan puitis terindah yang pernah membius jiwa,
maka Al-Quran adalah mahakarya terbaik yang menjadi inspirasi setiap pujangga. Al-Quran adalah kitab yang akan terus dibaca sepanjang masa, menjadi pelipur lara bagi jiwa yang berduka, menjadi penyejuk dalam seringai senyum bahagia. Al-Quran tidak akan pernah bosan dibaca dan didengarkan. Tidak akan usang spirit dan makna yang dikandungnya. Tidak seperti surat kabar, tidak seperti novel-novel, tidak seperti karya-karya ilmiah dan fiksi. Sekali dibaca, terasa bosan untuk membaca yang kedua dan ketiga. Mari kita simak bersama doa-doa para santri yang biasa disampaikan selesai membaca Al-Quran lewat corong-corong masjid pesantren yang sederhana. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Al-Quran kalam azali, tiada pernah bosan mendengarkannya, suci dari ucapan, perbuatan, dan bisikan hati. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nu, dalilun liqalbi inda jahli wa khirati. Al-Quran adalah obat dari segala macam penyakit. Al-Quran petunjuk bagi hati yang alpa dan tiada menentu. Hadirin hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-Quran turun di tengah kehancuran akhlak masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Al-Quran menjadi penyempurna risalah nabi-nabi sebelumnya. Al-Quran berisi kisah-kisah sejarah kehidupan, sejarah keteladanan, dan pesan-pesan moral luhur yang maha agung. Al-Quran bukan hanya sekedar sastra dan aksara seperti lantunan syair para pujangga, namun Al-Quran menjadi pijakan bangunan peradaban yang amat mengesankan, penuh hikmah dan lautan cinta. Oleh karena itu, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat bagi para pembacanya. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Al-Quran telah melahirkan generasi emas di awal perkembangan Islam. Al-Quran telah menjadi rujukan bagi negara-negara dunia dalam kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemapanan ekonominya. Islam banyak melahirkan tokoh ilmuwan terkemuka dunia dari berbagai bidang. Dengan Al-Quran, dunia Islam berada di puncak kejayaan dalam meniti zaman keemasannya. Hal ini terjadi karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai spirit dan haluan hidup mereka. Sementara saat ini kita merasakan carut-marut kehidupan dunia Islam dan hancurnya bangunan peradaban dan moral para pemeluknya. Harus jujur kita akui, hal ini terjadi karena kita sudah semakin jauh dari tuntunan dan nilai luhur Al-Quran. Dan hal ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ar-rasul, ya Rab, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjura. Hadirin rahimakumullah, kata mahjura menurut Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bermakna tidak mau membaca dan mendengar Al-Quran. Makna mahjura acuh dan tidak peduli terhadap hukum halal
dan haram yang ada dalam Al-Quran. Makna mahjuro, malas memahami, malas mengkaji, dan tidak mampu mengamalkan nilai-nilai luhur dalam Al-Quran. Hadirin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tugas kita sekarang, wabil khusus teman-teman yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indramayu, bagaimana kita mengembalikan peran dan fungsi Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat. Bagaimana kita mengembalikan cahaya Al-Quran untuk menerangi kembali tata hidup dan kehidupan kita sebagaimana generasi awal Islam. Setiap generasi Muslim hendaknya terus membaca, mendalami, mengkaji, mentadaburi, dan yang penting mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kajian sederhana ini senantiasa membimbing kita semua untuk terus memuliakan Al-Quran untuk kemuliaan kita, anak-anak kita, dan generasi yang akan datang. Wal afa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.